6 tips partisi penyekat ruangan rumah minimalis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga Bunda semua sedang sehat dan bahagia selalu ya. Rumah itu kadang lucu ya Bun. Dari luar kelihatan biasa saja, tapi di dalam rasanya penuh, sesak, dan entah kenapa bikin hati gampang panas. Ruang tamu nyambung ke dapur, dapur nyambung ke jemuran, jemuran nyambung ke pikiran yang belum sempat istirahat. Mau duduk sebentar, tapi mata malah kerja lagi. Ngitungin sudut rumah yang rasanya kok nggak pernah rapi. Padahal seharian isinya cuma muter di situ saja. Fenomena ini sering banget kejadian, terutama di rumah minimalis yang katanya simple, tapi prakteknya penuh drama. Semua aktivitas numpuk di satu tempat, anak main di situ, kita masak di situ, tamu datang juga di situ. Rumah jadi kayak grup keluarga, rame, aktif, tapi capek. Bukan karena rumahnya kecil, tapi karena nggak ada batas yang jelas antara ruang istirahat dan ruang berjuang. Di titik itu, partisi bukan lagi soal gaya atau estetik buat difoto, tapi jadi penyelamat kewarasan. Sekat kecil bisa jadi tanda ke otak kalau hidup nggak harus tumpang tindih terus. Ruang boleh sederhana, tapi pikiran tetap butuh jeda. Dan lucunya, kadang cuma dengan memisahkan ruang sedikit saja, rumah terasa lebih sopan. Dan kita juga jadi lebih ramah ke diri sendiri. Tips pertama itu soal niat dari partisi itu sendiri. Partisi bukan tembok hukuman yang bikin rumah makin sesak, tapi penolong yang bikin ruang terasa lebih tertata dan pikiran lebih adem. Contoh paling nyata, rumah kecil tipe standar yang ruang tamu langsung nyambung ke ruang keluarga. Kalau dibiarkan terbuka terus, otak kita capek karena semua aktivitas numpuk di satu pandangan. Pakai partisi yang berongga atau rak terbuka, mata masih bisa melihat jauh, cahaya tetap masuk, tapi otak dapat sinyal bahwa ini ruang berbeda. Dan anehnya, hati jadi lebih tenang. Banyak ibu rumah tangga ngerasa capek bukan karena kerjaannya banyak, tapi karena rumahnya nggak punya batas yang jelas. Ketika ruang kerja, ruang main anak, dan ruang santai bercampur, otak kita nggak pernah benar-benar istirahat. Partisi ringan seperti kisi kayu atau rak besi tipis itu cukup untuk memberi jeda visual, tanpa bikin rumah terasa kayak labirin. Ini bukan soal estetika doang, tapi soal kesehatan mental yang sering kita anggap sepele. Tips kedua, pilih partisi yang punya dua peran sekaligus. Kalau satu benda cuma berdiri tapi nggak membantu hidup sehari-hari, biasanya ujung-ujungnya jadi tempat numpuk debu. Contoh paling logis, rak partisi antara dapur dan ruang makan yang bisa jadi tempat piring cantik, stopless, atau tanaman kecil. Jadi tiap hari kepake dan enak dilihat. Partisi yang multifungsi itu rasanya kayak punya asisten rumah tangga tambahan, diam tapi berguna. Banyak rumah terlihat berantakan bukan karena penghuninya malas, tapi karena barangnya nggak punya rumah. Partisi yang sekaligus rak atau kabinet bantu kita kasih tempat pada barang-barang kecil yang sering bikin mata risih. Daripada barang nyempil di meja atau lantai, mending ditaruh rapi di partisi. Rumah lebih lega, dan kita juga nggak gampang ngomel ke seisi rumah. Tips ketiga, partisi harus mengikuti ritme hidup penghuninya, bukan sebaliknya. Kalau kamu tipe ibu yang masak sambil ngawasin anak, ngerjain tugas atau main, partisi tertutup itu malah bikin stres. Contoh nyata, dapur dipisah sama ruang keluarga pakai partisi kaca buram atau kisi. Suara masih tembus, pandangan masih aman, tapi bau masakan dan kekacauan visual bisa dikontrol. Ini bukan soal posesif ke anak, tapi soal rasa aman yang bikin kita masak tanpa deg-degan. Seringkali kita lupa, rumah itu alat bantu hidup,
bukan pajangan pameran. Kalau partisi bikin kamu harus mondar-mandir, bolak-balik, atau malah bikin komunikasi terhambat, berarti desainnya perlu dikoreksi. Partisi yang baik itu bikin aktivitas mengalir, bukan bikin kita merasa rumah sendiri seperti arena rintangan. Tips keempat, tinggi partisi itu sangat mempengaruhi suasana hati. Partisi yang terlalu tinggi sering bikin ruang terasa terpotong-potong dan bikin napas terasa pendek. Contoh yang paling simpel, antara ruang tamu dan ruang keluarga cukup pakai partisi setinggi dada atau setinggi bahu saat duduk. Jadi saat duduk santai, pandangan masih luas dan rumah terasa ramah. Anehnya, ini bisa bikin kita lebih sabar dan gak gampang emosi tanpa sadar kenapa. Banyak orang mikir semakin tinggi sekat, semakin rapi, padahal efeknya ke psikologis itu nyata. Rumah yang terlalu tertutup sering bikin kita pengen cepat keluar, atau malah pengen rebahan terus karena terasa berat. Dengan partisi setengah tinggi, ruang tetap punya batas, tapi energi di dalam rumah bisa mengalir lebih ringan. Tips kelima, warna partisi itu bukan soal selera doang, tapi soal suasana batin. Warna terang dan natural seperti kayu muda, putih hangat, atau krem bikin cahaya memantul dan ruang terasa lebih luas. Contoh paling sering kejadian, rumah kecil pakai partisi warna gelap. Niatnya elegan, tapi malah bikin ruangan terasa sumpek dan bikin kita cepat lelah. Padahal tujuan pulang ke rumah itu buat recharge, bukan tambah capek. Warna yang kalem itu kayak teman yang gak banyak drama. Dia ada, fungsinya jelas, tapi nggak teriak minta diperhatikan. Partisi yang warnanya selaras sama rumah bikin visual lebih tenang. Dan ini sangat membantu ibu rumah tangga yang tiap hari berurusan sama banyak hal kecil yang menguras emosi. Tips keenam, partisi harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar ikut tren. Kalau lihat media sosial, lalu kepengen partisi model tertentu, tapi ternyata bikin ruang gerak sempit. Itu tandanya kita lagi maksa rumah mengikuti gengsi. Contoh paling logis adalah rumah kecil tapi pakai partisi berat dan penuh ukiran. Akhirnya susah dibersihkan dan bikin rumah terasa pengap. Padahal partisi sederhana yang ringan justru lebih ramah untuk kehidupan sehari-hari. Partisi yang baik itu bikin hidup lebih mudah, bukan lebih ribet. Kalau partisi itu gampang dibersihkan, gampang diatur ulang, dan gak bikin kita mikir keras tiap hari, berarti dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Rumah yang nyaman itu bukan yang paling indah di foto, tapi yang paling bisa diajak hidup bareng tanpa bikin kita kelelahan. Kadang, rumah itu bukan butuh ditambah luasnya, tapi ditata ulang rasanya. Karena tembok bisa berdiri diam, tapi hati kita yang capek bolak-balik ngurus semuanya. Dan partisi kecil yang tepat seringkali lebih jujur daripada renovasi mahal yang cuma bikin dompet ikut stres. Karena yang kita cari sebenarnya bukan rumah estetik buat foto, tapi rumah yang bikin bahu turun dan napas lebih panjang. Pelan-pelan saja bun, rumah nggak harus langsung sempurna. Cukup jelas batasnya. Mana tempat lelah boleh istirahat dan mana tempat pikiran boleh berhenti sebentar. Karena rumah yang baik itu bukan yang sepi tanpa suara, tapi yang tetap terasa rapi walau ada tawa, teriakan, dan sedikit drama harian yang kalau dipikir-pikir lucu juga kalau nggak kita bawa ke hati. Dan kalau suatu hari kamu duduk sebentar sambil lihat rumahmu sendiri, lalu senyum kecil tanpa alasan jelas, itu tandanya rumah sudah bekerja dengan baik, bukan mengaturmu, tapi menemanimu. Karena pada akhirnya, partisi terbaik bukan yang memisahkan ruang, tapi yang membantu kita memisahkan mana yang perlu dipikirkan sekarang dan mana yang bisa ditunda sampai besok. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!